Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun sahabat berada. Saya berharap dan berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Sahabat yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan dan menyimak suatu diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita saksikan bersama-sama, di mana di dalam debat tersebut ada Ibu Sofiatul Al-Hayat dan bersama dengan teman-teman apologet Kristen yang lainnya, dan pastinya lawan debat mereka yaitu orang-orang di luar kekristenan, dan kita akan melihat mereka membahas tema yang akan diangkat yang akan menjadi bahan perdebatan mereka. Bahkan kita akan melihat juga dan menyaksikan bagaimana mereka membawakan setiap data-data dan juga mempertahankan setiap argumen-argumen yang mereka ungkapkan. Dan pastinya setiap data-data yang dibawakan tersebut harus bisa dibuktikan kebenarannya. Dan lagi-lagi kita akan melihat respon atau reaksi dari orang atau seseorang yang ketika data atau argumen mereka bisa dipatahkan atau dibantah, biasanya mereka lebih banyak emosi, marah, seakan-akan tidak menerima, bahkan kadang bisa juga menghujat. Hal ini yang seharusnya tidak ada di dalam debat, karena kita mau debat ini boleh berlangsung dengan baik, serius, tapi bermanfaat supaya bisa mengedukasi banyak orang yang menonton. Maka dari itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak diskusi atau debatnya. Tuhan Yesus memberkati. Benar, Quran itu tidak berubah-ubah. Saya akan sharekan video dari tokoh sejarah ya, tokoh ahli Munim Siri ya. Kita akan lihat teman-teman, Alkitab mereka diskusikan tentang Alkitab, kitab Quran ya, itu hanya berupa hafalan-hafalan. Manuskripnya tidak lengkap dan tidak ada manuskrip zaman Muhammad. Tidak ada itu yang dikatakan Quran turun dari surga, itu nggak ada teman-teman sama sekali. Ya, sekarang kita lihat ketika itu dikatakan, kalau Anda melihat video saya mengenai bagaimana Alkitab itu terkanonisasi atau terstandarkan, Anda akan lihat ada beberapa tahapan yang termasuk yang dibakar oleh manuskripnya oleh Utsman bin Affan. Kemudian ada perbedaan-perbedaan di antara manuskrip Quran. Ya. Kemudian pada tahun 1924, mereka itu masih mempunyai perbedaan-perbedaan bacaan dari manuskrip Utsman yang sudah dijadikan satu. Lalu di Al-Azhar Cairo University, Anda bisa membaca ini dalam Quran and its Historical Context, ya, karya Profesor Gabriel Said Reynolds. Dan nanti juga akan saya terjemahkan ya videonya, atau saya langsung aja deh, kelamaan kalau saya terjemahkan saya nggak ada waktu teman-teman. Langsung aja dia ngomong saya translate ya. Kalau tunggu saya terjemahkan bisa lama ya, saya nggak ada waktu untuk itu. Karena kita sekarang akan live terus ya. Kita akan bongkar abis, selama nafas saya masih tersisa, kita akan bongkar abis agama Islam ini teman-teman, supaya Indonesia ini keluar dari kultus Islam. Ya, saya tuh iri sekali dengan Adam Seeker teman-teman. Sekali live itu bisa 5.000 sampai 12.000 loh penontonnya sekarang ini di Pakistan dan India. Ayo dong teman-teman, Anda forwardkan dong channel Al-Hayat Indonesia ini, Al-Hayat Islamologi, Al-Hayat Debate Channel, ya, dan channel Al-Hayat International Ministry. Supaya apa? Supaya kita lebih cepat mencapai 100.000. Karena channel saya terakhir udah hampir 80.000 subscriber, tapi rungkat nih channelnya. Makanya sekarang saya bikin 4 channel baru. Ya. Nah, jadi orang tadi yang menyebarkan kebohongan Alkitab 1928, saya sudah cek, tidak ada Alkitab 1928 yang disimpan ya di National. Tidak ada tuh nama pendeta yang dia sebutkan itu yang mengedit. Ya, itu tidak ada di dalam sejarah LAI kita. Jadi Islam ini menyebarkan dengan kebohongan-kebohongan luar biasa. Sekarang kita lihat apa ini kata Profesor Munim Siri. Ya, seorang Islam yang juga ahli sejarah. Ya, makanya Anda tuh harus sekolah di luar negeri, teman-teman. Jangan di Indonesia, cuma lulusan pesantren doang, pusing. Ya, kita lihat nih. Tentang sejarah teks Al-Qur'an. Lagi-lagi ya, kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain.
Karena semua kitab suci agama lain itu formasi dan kanonisasinya menjadi seperti yang kita lihat sekarang itu terjadi dalam waktu yang panjang. Ya, kitab Taurat yang kita sebut sebagai the Hebrew Bible, kitab Ibrani itu membutuhkan ribuan tahun dari sejak Nabi Musa. Kitab New Testament atau keseluruhan the Bible, Alkitab. Jadi pada tahun 200 sekian Alexandria itu masih atau orang pertama yang mengusulkan daftar isinya yang kita sebut sebagai Alkitab sekarang. Artinya proses kanonisasi Alkitab itu membutuhkan lebih dari 200 tahun. Demikian juga kitab agama lain. Vedas menjadi kitab seperti yang kita lihat sekarang itu baru terjadi abad ke-18. Ketika Vedas, ya, kitabnya orang Hindu itu dikumpulkan oleh Max Muller, seorang yang dikenal sebagai the fathers of religious studies. Itu menarik sekali. Justru yang mengumpulkan kitabnya orang Hindu itu orang Barat, itu penjajah. Yang sekarang kita kenal sebagai kitabnya orang Hindu. Jadi semua kitab suci, ya, proses kanonisasinya menjadi kanon kitab standar itu terjadi membutuhkan ratusan dan ribuan tahun. Nah, apakah Al-Quran itu suatu pengecualian? Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix seperti yang kita lihat sekarang itu pada periode Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu, ya. Dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah, karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia itu bacaan Asim. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qur'annya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya, ya, apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Ya, jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan,
komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Ya. Nah, oke, sudah. Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rasam Osmani? Ya. Setiap Quran biasanya dipakai artinya Rasam Osmani. Artinya ini naskah berasal dari Utsman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi apakah benar Al-Quran yang kita memang ini sensitif ya? Saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Iya, atau kita skip Qurannya karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin. Ntar saya dibilang ini kok mengkritik Al-Quran. Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya. Ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya, sejarah teks, pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Jadi jangan salah, nanti ada yang ngutip, ini katanya orang lahir di barat, ngajar di barat mengkritik Al-Quran. Tidak benar, saya tidak mengkritik Al-Quran. Yang saya persoalkan adalah pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran sampai kepada kita sekarang. Itu yang menjadi concern saya. Ya. Jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham Tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup. Ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotan tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia. Iya, kita kedatangan tamu nih, Pak Yuda Amung. Silakan Pak. Bapak Muslim apa Kristen Pak? Pak Yuda Amung. Bisa dengar suara saya Pak? Halo. Shalom Kristen Bu. Shalom Pak. Saya sih cuma mau berterima kasih ke Ibu Sofiatul ya, atas kepedulian Ibu
Saya sangat mengapresiasi. Ya Pak. Semalaman Gimana, Ibu Pak? terus berjuang. Ya. Jadi saya juga saya Ya, pun gimana, Pak? tadi sudah mampir ke TikToknya itu logika, tapi dia nggak naikin saya. Ya, Terus dia saya juga ketakutan itu, maklum. Pak. Saya juga maklum karena itu kalau kita berpikir pakai logika sehat itu memang hujatan itu. Iya, jadi dia menyebarkan hoaks Alkitab 1928 yang dia bacakan yang tidak ada. Betul, Bu. Ya. Dan ini adalah penistaan ya yang dilakukan oleh agama Islam. Jadi pakai data. Kalau mau bahas Yeskiel 28 pun kita siap kok. Anda baca dong perikopnya, Ohola dan Oholiba itu mengenai apa? Samaria dan mengenai apa? Yehuda, dua kerajaan itu yang akhirnya apa? Dikatakan di situ diserahkan kepada bangsa Asyur dan juga bangsa Babel. Kenapa? Karena penyembahan berhala di dalam Alkitab itu adalah perzinahan. Nah, ini Muslim ini nggak ngerti. Ya pada di situ sudah jelas-jelas. Ya, dikatakan di situ. Lalu mereka mengutuk Kidung Agung yang katanya kitab porno. Anda tidak tahu Kidung Agung itu adalah kitab yang ditulis oleh Salomo. Ya, dan itu menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada gerejanya, kepada kita. Jadi Anda ini para Abdul ya, Anda tuh nggak ngerti apa-apa. Ya, Anda tuh nggak ngerti apa-apa. Nah, coba sekarang kita lihat ini perbedaan-perbedaan Quran. Ini lihat nih. Tuntas dan para ahli bahasa Arab menyelidiki 26 Quran Arab yang dibeli di berbagai negara berbahasa Arab seperti Lebanon, Yaman, Yordania, Palestina, Sudan. Berdasarkan penyelidikan mereka selama 2 tahun, ditemukan 45.339 perbedaan pada 26 Quran Arab tersebut. Berikut adalah grafik perbedaannya. Quran yang diperiksa adalah Quran yang berasal dari abad ke-7 dan 8 Masehi, dan disusun oleh para ahli Quran seperti Ibnu Wardan, Ibnu Jamas, Ruwais, Rau, Ibnu Ishaq, Idris Al-Haddad, Abdullah Ibnu Sa'ib, Zaid Ibnu Thabit, Al-Mughirah Ibnu Syubah, Abu Adi Ar-Rahman, Amir Ibnu Abdul Qas Al-Duri, Al-Susi, Ibnu Hisham, Qalun, Warsa Al-Bazi dan masih banyak lagi. Ya, ini lihat ya, ditemukan. Berikut adalah contoh-contoh perbedaan antara. Ya, jadi kita menemukan sekarang sudah sekitar 37 Quran Arabik yang berbeda-beda. Ya, dari Yaman, dari Maroko. Ya, dan ini nih yang kita hitung perbedaan-perbedaannya. Ini adalah contoh variasi-variasi teks ya. Nanti kita bisa tunjukkan detailnya, tapi ini adalah sebagian besar perbedaannya ya. Ini 45.000 itu baru dari 26 Quran Arabik. Sekarang kita menemukan kira-kira 95.000 total ya, tapi kita lihat dulu videonya. Quran Hafiz dengan Quran Arab lainnya. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 58. Quran Hafiz menyatakan nakfiru, sedangkan Quran Qalun menyatakan yukfaru. Siapakah yang mengampuni dosa di ayat ini? Kami, Tuhan. Atau orang-orang itu diampuni gitu saja dengan sendirinya? Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 125, Quran Hafiz menyatakan itahisu, sedangkan Quran Ibnu Amir menyatakan itahazu. Apakah mereka mengambil tempat itu sekarang, atau tempat itu sudah diambil? Kata ambillah dari Quran Hafiz menerangkan waktu sekarang. Versi Hafiz memberi perintah. Sedangkan versi Ibnu Amir menyatakan keterangan sejarah di masa lampau. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 184. Quran Hafiz menyatakan miski iniin, sedangkan Quran Hisham Ibnu Ammar menyatakan masakina. Bagi mereka yang tak berpuasa, apakah cukup memberi makan satu orang miskin, ataukah harus memberi makan banyak orang miskin? Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 251. Quran Hafiz menyatakan dafu, sedangkan Quran Warsah Al-Azraq menyatakan difa'u.
Apakah Allah mengusir sebagian orang atau membela sebagian orang? Apakah aksi yang Allah lakukan, mengusir, yang merupakan aksi aktif menyerang, atau membela, yang merupakan reaksi dari tindakan aktif menyerang? Ini contoh dari ribuan perbedaan-perbedaan yang kita temukan ya teman-teman ya, yang sudah diteliti oleh timnya Hatuntas. Jadi Hatuntas itu punya tim ya, dari semua Quran tadi yang 26 Quran, sekarang kira-kira total 37 ya. 37 versi Quran itu ternyata ditemukan perbedaan-perbedaan. Kenapa? Karena pada waktu zaman Muhammad itu atau pada waktu zaman Utsman itu nggak ada tanda bacanya. Sehingga kalau tanda bacanya diletakkan salah, pembacaannya berbeda. Misalnya nih, CWK. Ya, itu kan huruf mati semua. Bacanya cowek, cewek, cowok itu kan menjadi berbeda-beda. Ya. Nah, inilah perbedaan-perbedaan yang luar biasa ya yang kita temukan ya, yang bahwa Quran itu tidak sama ya, tidak satu di seluruh dunia sama, dan 30% dari perbedaan-perbedaan ini membuat perubahan arti. Bahkan Anda bisa download sekarang ya. Anda bisa download namanya The 10 Qiraat of the Noble Quran. Ya, The 10 Qiraat of the Noble Quran. Saya tunjukkan ya. 10 Qiraat of Noble Quran. Ini karangan Fadil Sulaiman, teman-teman. Ya, Anda bisa download Qurannya ini, Bridges Translation. Nah, ini saya tunjukkan ya. Ini Anda lihat sendiri ya. Ini ada di apa namanya? Nah, Anda bisa ke App Store atau Anda ke Play Store ya, kalau Anda punya HP. Anda ke App Store atau Play Store, atau Anda bisa beli bukunya, tapi sebaiknya saya download ya, saya punya Bridges Translation of the 10 Qiraat of the Noble Quran. Nih teman-teman ya, karangan Fadil Sulaiman ya. Jadi Anda bisa download. Kalau HP Anda itu Samsung, Anda bisa masuk ke App Store. Kalau HP Anda itu iPhone, Anda bisa masuk ke apa namanya, ke App Store ya kalau iPhone. Kalau Samsung Anda masuk ke apa namanya, Google Store ya kalau nggak salah. Nah, Anda cari download aplikasinya ya, ini aplikasinya judulnya nih, Bridges Translation of the 10 Qiraat of the Noble Quran. Di sini Anda akan melihat perbedaan bacaan itu ya. Ini adalah Fadil Sulaiman ya, yang mendapatkan reward sebagai pembacaan Quran versi Wars ya, bukan versi Hafs yang ada di Indonesia. Nah, Anda bisa download ya. Ini Bridges Translation of the 10 Qiraat of the Noble Quran ya. Nah, di situ sudah dikasih tanda-tanda bacanya. 30% dari perbedaan itu merubah arti, teman-teman. Ya. Jadi kebohongan besar itu Muslim yang mengatakan itu Quran 1 tidak berubah, titik komanya sampai selafaz-lafaznya, itu kebohongan besar. Bahkan kalau kita lihat ada perbedaan mushaf ya, ada mushafnya Ibn Mas'ud, ada mushafnya Ubay bin Ka'ab. Itu berbeda-beda, jumlah suratnya pun berbeda-beda, teman-teman. Ya. Dan bacaannya beda-beda. Tadi yang disebutkan oleh Pak Munim Siri ini ya. Kita oleh Max Muller. Apakah Al-Quran yang ada di depan kita ini diproduksi tahun 1924 di Kairo? Ya. Jadi Quran yang ada sekarang ini merupakan hasil standarisasi dari apa? Dari tahun 1924 di Kairo. Pada waktu itu ada sekitar 30 versi Quran yang berbeda-beda, dan Muhammad Al-Husaini, Al-Hajjaj Al-Husaini itu memilih satu, yaitu Quran versi bacaan Imam Hafs yang distandarkan di seluruh Kairo, Mesir. Bacaan lainnya itu ditenggelamkan di Sungai Nil. Ya. Dengar itu, teman-teman. Ya? Ditenggelamkan, Bu. Ditenggelamkan. Ini saya kasih Anda bukunya. Anda bisa download bukunya. Judulnya Quran and its Historical Context. Saya kasih bukunya ya. Bentar ya, saya kasih. Bukunya Profesor Gabriel Said Reynolds, teman-teman ya. Judulnya Quran and its Historical Context. Anda bisa beli bukunya dan juga bisa download. Profesor Gabriel Said Reynolds itu merupakan apa namanya, rekan dari Pak Munim Siri ya. Saya tunjukkan. Nah ya, saya punya buku PDF-nya.
Quran and its historical context. Ya. Yang lainnya ditenggelamkan di Sungai Nil, teman-teman. Ya, bukunya saya harus cari bentar ya. Nah, ini sebentar. Gabriel. Bentar ya. Nih loh, judul bukunya ini nih. Nih ya, saya tunjukkan Anda. Nih saya tunjukkan Anda, saya share screen. Nah, ini bukunya Anda bisa download, Anda bisa beli. The Quran in its Historical Context. Ya, ini karya Profesor Gabriel Said Reynolds. Ya, ini bukan seperti yang musim tadi sebarkan ya, hoax. Ya, ini Profesor Gabriel Said Reynolds. Saya tunjukkan juga Anda YouTube-nya beliau ya. Kalau Anda bisa bahasa Inggris, Anda bisa ikuti YouTube-nya beliau. Ini terbongkar habis, teman-teman. Ya, Anda baca di halaman 3. Di halaman 3 di situ disebutkan bahwa pada waktu itu tahun 1924 di Kairo, Mesir, yaitu telah banyak sekali perbedaan-perbedaan ya bacaan itu, dan dijadikan satu, teman-teman. Ya, distandarkan pada waktu itu, distandarkan oleh Muhammad Hussein ya Al-Haddad ya, Muhammad Hussein ya Al-Haddad Al-Husaini pada waktu itu, dan dipilih bacaan versi Imam Hafs. Bacaan lainnya dibuang di Sungai Nil pada waktu itu. Kemudian tahun 1936 Quran versi Hafs ini direvisi. Tahun 1985 atas dukungan Riyadh ya dari Raja Fuad, Quran versi standar di Kairo, Mesir ini disebarkan di seluruh dunia, menjadi Quran versi standar di seluruh dunia, termasuk yang ada di Indonesia. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu, ya. Dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah, karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia itu bacaan Asim. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qur'annya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya, ya, apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Ya, jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan,
komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Menjadi standar di seluruh dunia ya, sebagian besar hampir 90% menggunakan Quran versi Hafs. Yang lainnya ada yang versi Wars, Kolon, Al-Susi, Al-Duri ya. Anda bisa beli online itu Qurannya ya. Itu baru tahun 1985 teman-teman. Ya. Jadi gak betul, bahkan Al-Hajjaj bin Yusuf itu mengubah, tercatat di dalam tadi Musaf yang disebutkan ya, Al-Musaf oleh Ibn Daud Al-Sijistani, itu kira-kira mengubah 10 ayat di dalam Quran. Jadi dia mengedit Quran itu. Ya, Quran versi Utsman dibakar teman-teman. Lah Utsman sendiri itu sudah membakar Quran ya pada zaman Muhammad. Ya, setelah Muhammad mati mereka mengumpulkan Quran dibakar. Tapi pada zaman Al-Hajjaj bin Yusuf, Quran versi Utsman ini dibakar lagi teman-teman. Jadi luar biasa ya. Apa sebenarnya disembunyikan oleh Muslim ini? Kenapa Quran-Quran ini dibakar? Ya. Nah inilah yang menyebabkan kita tidak bisa mempercayai kultus agama Islam ini, yang selalu menyebarkan dengan berita hoaks dan kebohongan. Iya Pak Yuda, ada komentar Pak Yuda? Ya teman-teman bisa masuk ya di linknya, saya sudah kasih linknya di StreamYard. Kalau Anda mau join atau Anda mau masuk boleh. Ya. Tadi dia mengutip Yehezkiel 23 Pak Yuda yang dia bacakan Ohola dan Oholiba. Lalu mereka mengatakan, oh ini kitab porno katanya. Wah luar biasa ya hoaxnya ya. Luar biasa nih hoaxnya ya teman-teman. Ini kalau saya tunjukkan sama Anda ya, Yehezkiel yang selalu mereka kutip sebagai kitab porno. Ya mereka tuh nggak bisa membaca, memang dasar umatnya buta huruf ya. Ya mereka memframing. Ya, jelas ini perikopnya adalah kakak beradik Ohola dan Oholiba. Yang dimaksudnya adalah bangsa Israel yang waktu itu sudah terpecah menjadi dua ya. Kerajaan yang utara disebut Samaria, ibu kotanya, yang selatan di Yerusalem ya, atau kerajaan Yehuda. Kita lihat nih, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari 1 ibu. Ini maksudnya perpecahan dari 2 bangsa ya. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nah kenapa? Kan dosa menyembah ilah-ilah lain seperti yang sejak mereka lakukan di Mesir. Mereka tuh udah menyembah dewa-dewa Mesir. Salah satunya dewa Hathor yang berbentuk anak lembu emas. Ya, yang kemudian dibuat oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka meminta Harun untuk membuat dewa bagi mereka. Ya, nah nama yang tertua ialah Ohola dan adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak laki dan perempuan. Mengenai nama mereka, Ohola adalah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Jelas ini. Dan Ohola bersinah dengan apa? Orang-orang Asyur. Makanya kerajaan utara Samaria itu dibuang ya, dijajah oleh bangsa Asyur. Kenapa? Karena mereka bersinah, menajiskan diri dengan apa? Menyembah Yahweh dan menyembah Asyerah. Mereka menyembah dewa-dewa Asyur ini. Mereka melakukan pesundalan dengan orang Asyur ini. Akhirnya apa? Mereka benar-benar kawin campur. Ya, ia menajiskan diri dengan semua orang kepada siapa dia birahi dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya dilakukannya sejak dari Mesir. Ya, oleh sebab itu aku menyerahkan dia dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur kepada siapa dia birahi. Mereka menyingkapkan auratnya, anaknya laki-laki dan perempuan ditangkap. Artinya apa menyingkapkan auratnya ini? Semua kemuliaan bangsa Samaria pada waktu itu ya, yang di kerajaan utara ini benar-benar dihabisi oleh bangsa Asyur, tidak tersisa. Kota-kotanya dihabiskan oleh bangsa Asyur. Lalu mereka dikawin campur. Itu sebabnya menjadi orang Samaria yang sekarang ini. Itu mereka melakukan hasil perkawinan campur antara orang Yahudi dengan kelima bangsa lainnya teman-teman. Nah, bangsa-bangsa Babilonia, bangsa-bangsa Asyur pada waktu itu. Walaupun hal itu dilihatnya, tetapi adiknya Oholiba, maksudnya Yerusalem, kerajaan Yehuda, lebih birahi lagi. Dan persundalannya melebihi kakaknya. Makanya diserahkan kepada apa? Babilonia. Ya ini loh. Menyerupai orang Babel. Kenapa? Mereka diserahkan kepada orang-orang Babel ini. Kenapa mereka bersundal dengan dewa-dewa Babel ini? Ya.
Jelas ini teman-teman, ini bicara mengenai persundalan yang dilakukan oleh kedua bangsa ini. Karena apa? Penyembahan berhala yang mereka lakukan, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi orang Muslim gak ngerti hal ini dan mereka memperolok-oloknya. Ini luar biasa sekali. Ya, memang ya saya nggak tahu ya didikan apa yang dididikan kepada mereka ini sehingga mereka itu memang ya menista Alkitab. Tapi lucunya Kemenak itu bisa mengambil apa namanya interpretasi ya dari Alkitab kita. Ya, Quran.co.id ini nggak bisa saya akses nih. Mungkin dari Indonesia masih bisa ya. Ini nggak bisa saya akses lagi nih, Quran.co.id yang waktu itu kita sudah expose ya. Mereka mengambil dari kitab Tawari, Kidung Agung, dari kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, Yesaya, Habakuk diambilnya juga. Untuk apa? Untuk menafsirkan Quran mereka. Ya, selamat siang Pak Dadru. Selamat sore Bu Sofi. Sore ya di sana ya, sama di sini juga sore nih, udah 5:30. 5:30 di sini. Iya, jadi tadi ya kita sudah merekam mereka itu Muslim di TikTok. Mereka karena kalah debat dengan kita, ya mereka memberikan hoax dan mereka menyukai itu. Saya heran ya, kenapa tidak ada Muslim yang menegur di situ? Loh, kamu jangan nyebarin hoax dong. Memalukan dong menyebarkan agama dengan hoax, dengan kebohongan. Menduduh Alkitab 1928 nih loh, Pak Dadru, seperti yang tadi kita tunjukkan. Menurut Pak Dadru bagaimana nih Alkitab 1928 nih ya, kepalsuan Injil ini? Nih. Jawab Yesus, "Wahai domba-dombaku, kalian kuizinkan mengikuti caraku mencuri keledai dan memainkan jari kalian di kemaluan keledai itu." Murid-murid Yesus berkata, "Apa yang harus kami lakukan menurut cara Tuanku bila kami mau birahi?" Jawab Yesus, "Salurkan saja ke keledai betina." Wah, dikurang ajar ya. Kita saja ketika membongkar Quran, kita hati-hati dari mana, apakah betul ini ada hadisnya, ada sanadnya, betul nggak? Kita sangat berhati-hati untuk itu. Ya, coba dibukakan dulu 13 Matius 13 ayat 3 sampai 5. Saya rasa ini Injil apa namanya itu Bu? Barabas. Bukan, ini Injil 1928 yang mereka katakan ini Alkitab 1928, nggak pernah ada, Pak. Nggak ada yang begini. Iya, LAI tidak pernah menerbitkan Alkitab tahun 1928, masalahnya itu, ya kan? Iya. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat LAI itu kan menerjemahkan saja, kan begitu. Kita lihat saja Alkitab bahasa Inggris yang lebih tua dari kitab bahasa Indonesia. Nggak ada kita itu, buka nggak ada ini. Karena LAI itu hanya menerjemahkan saja. Ya, coba saya lihat dari sarapan paginya Bu ini ya. Alkitab tahun 1928. Ya, ini luar biasa ya Muslim. Lalu kalau kita apa namanya? Kita suruh tadi dia baca, dia takut loh, Pak. Dia nggak mau baca itu. Ya, memang luar biasa ini mereka ya. Nih kita lihat ya, apa jawaban kita ya. Alkitab 1928 yang dituduhkan porno ya. Soal Alkitab Keluaran tahun 1928. Lalu apa? Tidak ada satupun naskah bahasa Yunani yang dapat diterjemahkan seperti tuduhan di atas. Ya. Bahkan tidak ada satupun naskah terjemahan bahasa Indonesia Melayu kuno yang diterjemahkan seperti tuduhan-tuduhan tadi, teman-teman. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia atau Melayu yang diproduksi mendekati 1928 adalah Alkitab Selebar, diproduksi oleh The British and Foreign Bible Society, London 1912, 1929, 1949. Ya, untuk Matius 20 ayat 22. Ini yang dekat nih, tahun 1929 atau 1912 ya. Gak ada yang tahun 1928. Maka jawabnya Isa serta berkata, "Tiadakah kamu tahu apakah yang kamu pinta itu? Bolehkah kamu meminum cawan minuman yang akan kuminum kelak?" Maka katanya kepadanya, "Boleh." Gak ada itu terjemahan itu. Ya, ini loh tahun 1912 yang lebih tua. Alkitab Melayu Baba, naskah dari Terkap di Methodist Publishing House, ya, karena British dan Foreign Bible Society 1913, kitab Perjanjian Baru New Testament di Baba Melai, ya, first edition. Apa? Tetapi Isa jawab kata, "Kamu semua tak tahu apa kamu ada minta." Nah, ini mungkin bahasa ini ya kali ya. "Bolehkah kamu minum dari cawan yang Sahya ini nanti minum?" Dia orang kata sama saja sama dia, "Boleh." Nah, ini mungkin ini apa nih? Ini bahasa apa nih, saya nggak ngerti.
Oh, ini bahasa kayak Cina ya, Melayu Baba. Ini maksudnya Cina Melayu kali ya. Ya, oe orang tidak tahu apa yang kamu minta ya. Mungkin begitu kata Yesus ya. Lalu kita mundur lagi ke Alkitab terjemahan bahasa Indonesia Melayu yang lebih kuno. Alkitab Klinkert 1863. Di bawah ini adalah naskah yang tersalin kepada bahasa Melayu rendah Amsterdam. Dicetak pada keempat kalinya atas Belanda Nederland Bijbelgenootschap apa inilah ya, nggak tahu. Tetapi Yesus menyaut ya, tetapi Yesus menyaut dan berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Apa kamu boleh minum cawan jang nanti aku minum, serta dipermandikan dengan permandian seperti aku nanti dipermandikan." Dia orang menyaut sama Tuhan, kita orang boleh. Nah, nggak ada seperti yang kalian tuduhkan. Ini Alkitab yang lebih tua nih. Ya, ini kan mengikuti perkembangan bahasa dan tulisan, betul nggak teman-teman? Revisi-revisi yang dilakukan itu mengikuti perkembangan bahasa dan tulisan. Ya, kalau sekarang nggak ada nih menyaut atau menjahut begini, nggak ada kan, menjawab. Ya, jang itu diganti dengan yang. Ya, ini bahasa aslinya pun Textus Receptus. Ini adalah manuskrip asli kita. Kita menggunakan manuskrip Textus Receptus. Matius 20 ayat 22. Ya. Nggak ada, menjawab Yesus, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kalian meminum cawan penderitaan yang aku harus minum? Nggak ada nih seperti yang kalian tuduhkan. Dasar tukang bohong semua kalian, ya. Alkitab yang lebih lama lagi, tahun 1769. Ini versi King James Bible, ini mendekati versi King James Bible ya, yang dikeluarkan kira-kira tahun 1600-an. But Jesus answered and said, you know not what you ask. Tapi Yesus menjawab dan berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Are you able to drink of the cup that I shall drink of? Apa kamu mau meminum cawan yang akan aku minum? And to be baptized with the baptism that I'm baptized with? Dan dibaptis dengan baptisan yang akan aku jalani? They say unto him, we are able. Mereka berkata, ya kami mau. Ini kalian ini bodoh sekali ya. Nih Alkitab tahun 1982. Ya sama semua. Ya, tuduhan ini adalah buat-buatan. Dan tadi ketika saya suruh membacakan Alkitab 1928, dia nggak mau. Ya, kenapa? Karena dia tahu itu hoax. Saya heran loh, orang kalau bohong kenapa sih ya nggak gatelen gitu? Ya, orang bohong itu kan pasti sangat-sangatlah gatal. Quran. Nah, ini coba nih Pak, lihat. Ini perbedaan Quran. Versi Hafs, ada versi Al-Bazi. Ini Quran ini kalian bisa beli loh teman-teman secara online. Perbedaan-perbedaan ini. Ya, ini Quran versi Hafs yang dipakai termasuk di Indonesia, dan ini Quran versi Yakub. Ya. Ini Quran versi Kalaf. Apalagi? Banyak sekali nih. Versi Al-Asyabaniwai. Ya. Wah, ini luar biasa. Ini Quran versi Hafs dan versi Wars yang kita bandingkan. Ini perbedaan-perbedaannya luar biasa. Ini Quran versi Hafs, ini Quran versi Al-Laith Ibn Khalid. Wow. Ini bagaimana nih? Ini versi Hafs, ini versi Syubah. Berarti klaim bahwa Quran ini tidak berubah, titik komanya satu dan sama di situ, itu kebohongan besar. Ya, silakan Pak Dadu, ada yang mau ditambahkan? Ya, saya rasa rahasia umum sudah Bu. Ya, cuma kalau orang yang otaknya udah apa ya, cuek, ya begitu saja mereka nggak akan percaya. Dikasih di depan matanya gini pun Bu, nggak akan itu. Tapi memang mereka adalah penipu begitu. Saya kemarin diskusi dengan saya masuk CF Dawa ya. Mereka malah menuduh itu bahwa Quran itu sama seperti ini. Quran itu nggak ada bedanya. Wah, preservasi Al-Quran. Begitu ceritanya mereka itu selalu mengatakan begitu. Kalau ditunjukkan dalil-dalilnya bahkan sarjana mereka sendiri begini, ya mereka tetap nggak mau percaya Bu. Gitu. Karena mereka anggap loh kita langsung dituduh sebagai wah ini kamu ini adalah misionari begitu. Jadi mereka itu ya begitu, otaknya nggak akan bisa masuk karena nggak jujur begitu Bu. Iya, jadi perbedaan-perbedaan Quran ini ketika ditunjukkan itu membuat marah. Ya. Karena apa? Mereka di brainwash dari kecil. Quran di seluruh dunia satu dan sama, tidak berubah. Ya. Nah, ini loh kasihan sekali. Sekarang sudah saatnya kita membongkar Pak Dadu. Ya, sudah saatnya. Saya bangga sekali di TikTok muncul apologet ex-Muslim yang luar biasa. Salah satunya adalah Joseph Michael yang kemarin bersama dengan saya di ICA ya. Itu luar biasa dan dia bisa bahasa Arab.
Jadi kita tuh harus menyampaikan dengan jujur. Anda boleh memilih. Anda boleh kok memilih agama apa yang Anda imani. Tadi misalnya dengan Adirion itu membahas Quran surah Maryam ayat 71 seperti biasa. Wariduha itu nih masuk dan mendatangi neraka. Mereka ngeyel, hanya melewati. Kalau melewati kenapa? Ayat 72-nya dikatakan sebagian akan dibiarkan tertinggal di neraka, sebagian akan diangkat. Kenapa diangkat dari neraka? Ya karena kalian udah harus masuk neraka gitu loh, betul nggak? Benar. Saya dengarin tadi. Jujur kalian itu. Saya dengarin mereka itu diskusi sambil ketawa-ketawa saja. Nggak jujur Begitu. Kalian itu. Nggak jujur sih itu tadi, itu lawannya bicara itu nggak jujur. Iya. Kita bukakan di Maryam 71. Ya silakan Pak Ronald, kalau Anda mau menambah apa coba Pak Ronald yang mau disampaikan. Bukan mau nambahin, malah mau bertanya. Itu apa benar itu yang tadi yang yang keledai yang diambil terus memasukkan jari tangannya ke kemaluan, itu benar tuh? Di Alkitab ada. Ada narasi begitu, tapi bukan dari kitab LAI tahun 1928. Itu sebenarnya dari mana sih, saya penasaran mereka kok bisa mengatakan Alkitab 1928 padahal nggak pernah loh diterbitkan Alkitab itu. Iya, makanya saya nggak ada Alkitab. Aduh, kalau kita lihat runutnya saja nggak akan ada begitu. Iya, Alkitab 1928 tidak pernah ada, nggak pernah diterbitkan. Ya baik oleh pemerintah Belanda, 1928 ya udah nggak Belanda ya. Baik diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, nggak pernah ada, tapi Melayu apa segala macam. Ya, aneh sekali. Nah ini lihat nih. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi. Wariduha itu tadi masuk teman-teman. Kata wariduha ini bukan hanya ada di sini di dalam Quran, ya. Dan kata wariduha itu artinya masuk ke dalam neraka. Ya, bagaimana Anda bisa mengatakan tuh melewat sekarang dibangun jembatan Siratul Mustaqim oleh Kemenak? Katanya hanya melewati jembatan. Gak betul, Anda telah dibohongi teman-teman. Ya, ayo Muslim sadar dong, sadar. Ya, selamat pagi, selamat sore, apa di sana pagi ya Pak Petrus David, silakan. Shalom Pak Petrus. Shalom Bu, shalom. Iya, ini kita tadi lagi membahas hoax yang disebarkan oleh apologet Muslim. Jadi apologet Muslim saya heran ya, menyebarkan agama dengan gak jujur. Contohnya Nandar yang mengatakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena, punya anak 3, salah satunya namanya Justus. Itu kan parah sekali, betul nggak? Nggak ada narasi seperti itu. Itu gombal gambul itu, ya. Dan dia hapus videonya. Jadi mereka ini sangat-sangat tidak jujur. Ya, ayo kalau data sambil main data, ayo. Mana yang mengatakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena? Ya. Jangan kau pakai Injil abad ke tahun 1600, Injil Barnabas. Itu nggak kepake secara cendekiawan, historis. Yesus hidup pada abad-abad pertama Masehi, tahun pertama sampai tahun 30 Masehi, dia disalibkan. Kok yang nulis kisah hidupnya tahun 1600 itu kan nggak valid sama sekali. Ya Pak Petrus, ada yang mau disampaikan Pak? Apakah Bapak tadi mendengar dari awal atau barusan dengar? Ya, saya dengar dari awal. Maksudnya tidak awal juga sih dengar. Cuma kan saya seringkali mendengar perdebatan yang muncul, khususnya untuk masalah Al-Quran tidak pernah salah, tidak pernah ini. Selalu ada yang saya lihat mereka selalu coba berdalil untuk membela hal yang sebenarnya mereka sudah tahu sebenarnya. Mereka tahu bahwa itu ada perubahan, ada perbedaan, tapi mereka coba berdalil untuk mencoba untuk supaya menjaga jangan sampai mereka malu. Jangan sampai klaim-klaim yang pernah mereka sudah klaim itu kemudian terbantahkan atau akhirnya menyebabkan ketidakpercayaan bagi umat mereka yang ada di Indonesia, khususnya yang ada saat ini. Jadi saya melihat bahwa semakin hari semakin kita membukakan hal-hal yang saat ini dibukakan, baik Bu Sofi dan semua rekan-rekan teman-teman yang lain yang sedang lakukan, saya melihat bahwa semakin hari mereka menjadi kebakaran, bingung bagaimana caranya mengatasi ini dan bagaimana berusaha untuk memiliki dalil yang bisa menghambat apologet yang saat ini sedang terus berbicara di sini.
Jadi saya melihat di sini Pak, ya Bu. Jadi makin hari ya mereka tinggal tunggu waktu saja. Tinggal tunggu waktu. Tuhan sedang bekerja di Indonesia kok. Saya melihat Tuhan bekerja. Iya, betul. Dan sekarang ini melalui media sosial, YouTube maupun TikTok, kenapa saya hampir terus-menerus tidak berhenti ya 24 jam menayangkan di TikTok ini ya maupun di YouTube. Kenapa? Karena kita mau mempercepat ini supaya 70% Indonesia ini dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Ya, karena itu visi yang saya dapatkan. Ya. Nah, kenapa sekarang Menachem Ali, ustadz-ustadz Indonesia itu kepanasan dan kewalahan mau membungkam apologet Kristen? Ya, termasuk kemarin channel Sunnah Nabi, ya, salah satunya, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjawab dalil-dalil kita. Termasuk penangkapan dari Pak Muhammad KC, dimulai dari MKC, ya. Dimulai dari penangkapan Pak Muhammad KC tentang Hajar Aswad yang waktu itu kita bukakan, ya. Mereka nggak bisa menjawab itu. Dan mereka lebih parahnya, mereka takut sekali dengan apologet Kristen yang dari luar ini. Nah, sekarang mereka sama seperti dulu ya. Christian Prince itu dibungkam di Pakistan. Pakistan tidak bisa lagi mengakses channelnya Christian Prince. Gak tahu kalau mereka pakai VPN ya. Tapi dari seorang Christian Prince itu menghasilkan banyak sekali pemurtatan apologet Pakistan dan India. Salah satunya adalah Adam Seeker. Dan sekarang Adam Seeker sekali live dalam bahasa Urdu ya, itu sekitar 5.000 kemarin minimum, maksimal tuh bisa sampai 12.000 loh Pak Dadru. 12.000 Muslim. Saya sering masuk cuma nggak ngerti. Ya benar Ibu. Iya. Ya. Dan dari satu orang Adam Seeker, dia masukkan banyak lagi murtadin yang memang tidak bisa menampakkan wajahnya karena mereka memang masih di Pakistan maupun di India. Tapi pergerakan ini luar biasa. Anda tahu hampir berapa persen ini? 50.000 gereja di mana? Iran ditutup, teman-teman. Ini ya, kalau Anda lihat ya. Nih saya bisa bacakan ya, 50.000 gereja Iran ditutup. Dan ini menggelisahkan masjid Masjid ya. Anti hijab. Ya, mereka sudah mau muntah-muntah ini teman-teman. Dengan apa? Dengan Iran sudah muak ya dengan ajaran Islam ini. Ya, Iran yang dulunya liberal ya, setelah kekuasaan Islam di sana dijadikan apa? Dijadikan berpakaian hitam semua, ya, dan mereka sudah muak dengan syariat-syariat Islam yang luar biasa, ya. Nah, sebentar lagi saya rasa, kemungkinan adalah Mesir, ya. Kalau kita lihat luar biasa Mesir, ya. Nih, Iran sudah muak, teman-teman. Mungkinkah ini akhir daripada Republik Islam yang ada di Iran? Kita tunggu aja. Nih ya, saya nggak bisa menampilkan ini ya, nanti kena copyright ya. Ini krisis loh, Islamic leaders-nya atau para pemimpin Islam di Iran itu menghadapi krisis iman, teman-teman. Kenapa? Berapa persen nih? 60% masjid di Iran ditutup, teman-teman. Wow, saya mau melihat ini ada di Indonesia. 60% paling nggak masjid Indonesia harus tutup, teman-teman. Harus murtad Indonesia. Ya. Dari ajaran-ajaran sunnah Nabi ini, ya, dari ajaran-ajaran Nabi palsu abad ke-7 ini. Dan ini bisa terjadi. Anda bayangkan, Iran itu kan lebih Islam daripada Indonesia, betul? Indonesia masih menggunakan Pancasila, ya enggak? Kita belum negara Islam. Tapi Iran itu menggunakan syariat Islam. Itu pun bisa digulingkan, teman-teman. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tetapi kita harus tahu, ya, Tuhan bergeraknya dengan apa? Kalau dulu dengan KKR yang menggelontorkan dana miliaran, betul nggak Pak Petrus? Bikin KKR, bikin doa kesembuhan, ya kan? Habis itu kita nggak bisa lagi follow up. Kenapa? Dananya miliaran digelontorkan lewat KKR. Sekarang murah. Anda kalau menyumbang Al-Hayat, kita misalnya nih beli StreamYard itu paling cuma 2 juta berapa sama setahun, betul nggak? Kita beli nih StreamYard, atau kita beli Zoom misalnya, ya. Saya memfasilitasi itu. Kalau sekarang Anda mau belajar gereja-gereja Indonesia, Anda menghubungi, kita punya admin Al-Hayat, kita punya Facebook Al-Hayat. Ya, saya akan mengajarkan Anda. Materi-materinya boleh kita berikan secara gratis. Materi-materi videonya boleh Anda download. Ya. Apa yang kurang, teman-teman, di dunia digital ini? Ya, kita nggak perlu lagi mengadakan KKR di lapangan. Bayangin Adam Seeker, sekali siaran dia bisa siaran setiap hari 5.000 sampai 12.000 orang kumpul mendengarkan dia, membukakan, mengekspos Islam dan mengekspos Muhammad. Kalau pakai KKR duitnya berapa, saya tanya?
Nah, ya benar nih. Channel Sunnah Nabi meledak ya. Yang awalnya 7.000 gara-gara mau diblokir sama MUI 22.000. Ini saya nunggu-nunggu nih kapan channel Al Hayat Indonesia ini supaya meledak langsung 100.000. Kembali ke awalnya. Bahkan kalau bisa sampai berapa? Sampai 1 juta subscriber Al Hayat Indonesia. Ya, harus meledak. MUI-nya, Bu. Harus nanti baru dari MUI-nya nanti, Bu. Baru nanti meledak, Bu. Iya. Kayak MUI udah toel-toel, Pak. Udah aku toel-toel Ya, dengan Nabi cabulnya. dia masih belum seperti ini Sunan Nabi karena dia kan menggunakan gambar-gambar kartun itu ya, jadi menjadi apa ya? Menarik. Menyebabkan ya, mereka menarik karena gambar-gambar kartun, bentuknya kartun. Jadi menarik kan kalau orang lebih visualnya, kalau lebih banyak menonton itu lebih terserap dibanding dengan cuma hanya dengar kata-kata saja gitu, Bu. Betul, ya memang. Ya itu kelemahan saya nggak bisa bikin kartun masalahnya. Nanti kita cari admin yang bisa bikin kartun ya. Ya, memang saya memang mencari betul, saya lagi mencari admin yang kita bisa tempatkan di sini di Amerika supaya apa? Kita bisa 24 hours. Jadi untuk mengelola Facebooknya Al Hayat, untuk mengelola Instagram kita belum punya ya, hanya Facebook dengan saya nggak tahu Telegramnya masih jalan apa enggak. Ya nanti saya tanya Bu Yulia. Untuk mengelola YouTube-nya, untuk mengelola TikTok-nya, supaya kita bisa 24 hours berganti-gantian. Program bahasa Inggrisnya harus bisa sejalan. Karena bahasa Inggrisnya nggak bisa siaran double. Tapi kalau kita nanti bisa beli 2 komputer, kita bisa siaran. Satunya untuk Inggris, ya. Mungkin saya akan siaran rutin dengan Ahmed X Muslim, ya, dengan Brother Hussein. Kita punya apologet itu in English dan juga saya bisa translate in Indonesia dan juga kita bisa program Indonesianya akan terus jalan di 4 channel ini. Jadi 4 channelnya akan kita maksimalkan. Ya sayangnya sekarang kemampuan terbatas. Kenapa? Saya masih sendiri, ya kan? Jadi nggak mungkin saya melakukan ini. Apa saya nggak tidur? Apa saya nggak ngerjain yang lain? Kan nggak mungkin. Ya apa saya jadi nggak baca Alkitab, ya kan? Nah, kenapa? Karena saya live di TikTok, live-nya biar terus, tapi saya ngerjain yang lain gitu loh. Ya, kenapa teman-teman? Dan saya melihat ya perkembangan apologet ini luar biasa ya, teman-teman. Jangan meremehkan. Bayangin dari apologet inilah, dari YouTube Christian Prince, Adam Seeker, dan semua apologet Kristen. Kita bisa mengubahkan wajah satu negara loh, bayangin. 60% masjidnya ditutup. Anda rindu nggak 60% masjid di Indonesia ditutup? Wow, ya? Itu luar biasa. Sekali. Ya, kita harus mempushback. Kita harus terus mempushback. Itu artinya kita mendorong keluar kerajaan kegelapan ini yang disebarkan oleh deception atau penipuan agama Islam ini. Ya, sudah cukup lama Indonesia ingin melihat ini, teman-teman. Sudah cukup lama Indonesia ingin melihat supaya agama Islam ini keluar. Ya sekarang total mungkin kita hampir 30% di Indonesia bersama dengan underground. Ya, ada banyak yang mereka belum bisa mengubah KTP-nya. Kalau di atas kertas itu 80% muslimnya, tapi di underground jauh lebih banyak. Ya, jauh lebih banyak, teman-teman. Percayalah sama saya. Ya, jadi kemungkinan 70% menangkan itu tidak mustahil. Ya. Bahkan juga mungkin bukan ini aja, bukan pindah ke Kristen tapi banyak yang jadi ateis kan. Iya. Yang sudah mau lagi peduli dengan agama Islam. Jadi sekarang itu kemarin tadi malam kan saya yang mengikuti masalah pemilihan wakil presiden dan dari Anies Baswedan dengan memilih si ketua partai PKB dan sebagainya. Terus bahkan NU juga mereka berkata bahwa kita tidak bisa menggerakkan semua orang NU. Karena masing-masing orang NU itu ada masing-masing mereka punya tidak terikat di dalamnya, mereka bisa melakukan sendiri. Jadi mereka tidak yakin bahwa bisa memberikan dukungan secara 100%. Jadi saya melihat bahwa dari hal-hal seperti ini kondisi Muslim di Indonesia akan terpecah-pecah dalam pemilihan presiden ke depan ini. Dan mereka lagi bingung. Nah, inilah kesempatan kita dalam waktu yang tidak terlalu lama ini terus mencari jiwa sebanyak-banyaknya sehingga Indonesia bisa mengalami sebuah transformasi pemulihan yang luar biasa di Indonesia, Bu. Iya, dan ini harapan. Betul, saya melihat TikTok ini sangat efektif. Bayangin setiap hari kita berdiskusi dengan Muslim, yang mereka tuh nggak tahu apa-apa loh, Pak.
Mereka baru tahu, oh saya baru tahu kalau Al-Quran sendiri. Selama ini kan mereka kan apa? Hanya menghafalkan bahasa Arab. Ya, memang sakit, saya tahu. Ya sakit ketika agama kepercayaan Anda itu dibukakan dan diekspos. Nabimu ya, akhlaknya saya nggak bisa ngomong lah, saya sendiri jijik gitu loh ya. Akhlaknya tuh luar biasa. Bahkan bukan hanya sebagai nabi, sebagai manusia saja saya tidak mau bertetangga dengan dia. Ya. Betul, Bu. Nggak usah lah Muhammad itu jadi nabi. Ya, hanya untuk menjadi orang biasa aja moralnya rendah sekali. Sahabat yang terkasih, kita bersama-sama dalam menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang sangat menarik, dan kita juga telah melihat bagaimana keberlangsungan debat tersebut. Dan bahkan saya mempersilakan untuk kita semua bisa menilai bagaimana keberlangsungan debat itu. Dan lagi-lagi kita melihat di dalam debat atau diskusi tersebut sangat heboh dan juga sangat seru menurut saya. Karena apa? Karena banyak orang yang kepanasan di dalamnya. Kepanasan karena apa? Karena data-data dan juga argumen yang mereka bawakan itu bisa dibantah dan dipatahkan kebenarannya. Sama hal yang dilakukan oleh Ibu Sofiatul dan teman-teman apologet Kristen yang lainnya, di mana kita bisa melihat Ibu Sofiatul bersama dengan teman apologet Kristen ini mereka sangat dipakai Tuhan secara luar biasa, sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan, bahkan dengan baik mereka bisa menjelaskan setiap data-data dan juga bisa mempertahankan setiap argumen mereka, sehingga hal ini mengakibatkan orang yang di luar kekristenan bisa melihat bahwa kebenaran yang sesungguhnya itu bisa kita temukan di dalam Yesus Kristus dan di dalam Alkitab yang kita imani, kita percayai kebenarannya. Dan ketika orang yang di luar kekristenan ini data-data dan argumen mereka bisa dipatahkan, mereka seperti orang kepanasan. Dan malahan kalau kita melihat mereka yang terlebih dahulu menghujat. Karena apa? Karena mereka sendiri sudah tidak tahu mau berkata apa dan mau bawa data atau bahan apa untuk menentang Ibu Sofiatul bersama dengan teman apologet Ibu Sofiatul, sehingga mereka akhirnya kepanasan sendiri, emosi, marah-marah, gak jelas, teriak karena mereka merasa bahwa apa yang mereka bawakan itulah yang benar. Karena kalau kita melihat dari antara Ibu Sofiatul dan teman lawan debatnya ini, Ibu Sofiatul dan apologet Kristen ini mereka sangat benar-benar menguasai data-data. Bahkan data yang mereka bawakan itu bisa dibuktikan kebenarannya. Sedangkan teman-teman debat dari seberang ini mereka kurang menguasai materi dan data yang mereka bawakan, sehingga kadang lari dari subtema yang menjadi bahan perdebatan atau diskusi mereka. Dan hal inilah yang kadang sering terjadi dalam perdebatan, dan kiranya ini bisa menjadi suatu hal yang memberkati kita juga pastinya, dan juga bisa mengedukasi bagi kita setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.